Ya, kita bandingkan pandangan psikoanalisa dan behaviorisme dalam menjelaskan sistem gambaran kepribadian, ya, sistem kerja jiwa. Ya. Baiklah, jika kita mengingat kembali pandangan ini didasari oleh teori pemikiran filsafat, kita ingat bahwa hukum yang bekerja dalam kedua pandangan ini masih sama, yaitu hukum sebab akibat. Ya, jadi jiwa manusia bekerja secara apa istilahnya untuk hukum sebab akibat? Ada yang ingat? Determinisme, ya. Jadi ada sebab yang mendahului sehingga sistem kerja ini berlangsung secara tertentu. Nah, kalau ingat lagi juga bahwa gambarnya jadi penuh banget, ya. Ingat lagi bahwa determinisme atas sebab akibat ini disebabkan oleh, ingat teman-teman, faktor, tulis di mana lagi nih? Faktor eksternal, ya. Faktor eksternal. Kita lihat bahwa kalau dari pandangan behaviorisme jelas bahwa faktor eksternal ini adalah lingkungan atau conditioning, yang karakteristik conditioning akan menentukan karakteristik conditioning atau stimulus akan menentukan karakteristik respon. Sebab respon ini adalah perilaku hasil kerja sistem jiwa, ya kan? Ini sangat jelas bahwa determinisme dalam pandangan behaviorisme, kita ganti warna ya biar jelas. Dalam pandangan behaviorisme adalah faktor lingkungan, stimulus dengan karakteristiknya yang akan menentukan karakteristik respon atau karakteristik pola kerja sistem jiwa. Sama halnya dengan ini, psikoanalisa melihat sistem jiwa manusia bekerja dalam fungsi determinisme sebab akibat. Faktor eksternal, faktor eksternal, benar, iya. Hanya saja mungkin kita terjebak melihat bahwa faktor dasar, kita ganti warna lagi, yang mengarahkan atau bahkan bukan mengendalikan, ya, tapi justru sumber daya jiwa ini adalah insting. Apakah ini faktor eksternal? Jadi ketika insting ini dibawa kesadaran dan menjadikan sebab bergeraknya sumber daya bergeraknya sistem jiwa ini merupakan faktor di luar individu, di luar kendali individu itu. Apalagi ketika kemudian kita jelaskan faktor unconscious ini semakin diperkaya atau diperdalam oleh terjadinya konflik dan trauma yang disebabkan atas benturan dengan faktor di kenyataan atau dunia, atau sebagai media untuk memenuhi justru sebagai penghalang. Jadi jelas, ya, kalau ingat teori pemikiran materialisme, bahwa apa yang menjadi
esensi itu adalah akibat dari faktor di luar atau faktor eksternal. Ini yang perlu ditegaskan teman-teman. Jadi keduanya di luar kendali manusia, walaupun di dalam behaviorisme, bukan walaupun ya istilahnya, dalam behaviorisme barangkali produsen dari pengcreate situasi ini bisa jadi adalah diri individu.